Halo teman-teman, apa kabar nih? Semoga baik dan sehat terus ya. Ketemu lagi sama gue Lemonta. Sebelum mulai, kalau kalian suka sama channel ini, jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Hari ini kita mau bahas tentang seorang artis cantik yang sudah berkarir selama 3 dekade, yaitu Suci. Dunia perfilman Asia tidak akan pernah sama tanpa kehadiran seorang wanita bernama asli Lin Lihui, atau yang lebih dikenal secara global dengan nama panggungnya Suci. Lahir di Xintian, New Taipei City, Taiwan pada 16 April 1976. Takdir tampaknya tidak langsung menggelar karpet merah untuknya. Di balik senyum menawan, bibir sensual yang ikonik, dan tatapan matanya yang tajam, tersimpan sebuah narasi hidup yang penuh dengan perjuangan emosional, pemberontakan masa remaja, bayang-bayang skandal masa lalu, hingga akhirnya bertransformasi menjadi salah satu aktris sekaligus sutradara paling dihormati di kancah internasional. Perjalanannya adalah sebuah manifestasi dari keteguhan hati seorang wanita yang menolak untuk didefinisikan oleh kesalahan masa lalu atau ekspektasi orang lain. Masa kecil Suci jauh dari kata berkecukupan, baik secara materi maupun emosional. Dia tumbuh dalam keluarga yang sangat tradisional, keras, dan serba kekurangan di Taiwan. Ayahnya adalah seorang pegawai kantoran, sementara ibunya adalah seorang ibu rumah tangga yang sibuk mengurusnya dan adik laki-lakinya. Kemiskinan yang mencekik memicu lingkungan domestik yang sangat keras dan dingin. Dia sering mengalami pola asuh yang penuh dengan tekanan, yang seringkali berujung pada hukuman fisik. Hal ini sangat membekas dalam ingatannya dan membuat Suci kecil merasa terasing dan tidak dicintai. Dalam sebuah wawancara mendalam di masa dewasanya, dia secara jujur merefleksikan bahwa dirinya seolah tidak memiliki masa kecil yang bahagia. Bahwa konsep cinta tidak pernah benar-benar ditanamkan sejak dini dalam dirinya. Menyaksikan hubungan kedua orang tuanya yang terus bertahan dalam ketidakbahagiaan tanpa memilih untuk berpisah, memicu skeptisisme mendalam dalam benak Suci tentang apa arti komitmen dan pernikahan yang sesungguhnya. Rumah yang seharusnya menjadi tempat berlindung justru menjadi ruang penuh trauma, karena orang tuanya kerap memukul dan memarahinya kapan saja tanpa alasan yang jelas. Pola asuh yang penuh kekerasan fisik dan verbal ini menanamkan rasa takut serta ketidakamanan yang mendalam di dalam jiwanya. Pengalaman masa kecil yang kelam ini bahkan sempat menyisakan trauma psikologis yang panjang, di mana dia pernah mengakui merasa takut tidak akan mampu membesarkan anak dengan baik, karena khawatir secara tidak sadar akan mengulangi model pendidikan kejam orang tuanya dan mewariskan penderitaan yang sama kepada generasi berikutnya. Trauma masa kecil ini membentuk mekanisme pertahanan diri yang kuat pada dirinya. Di sekolah dia dikenal sebagai anak yang kerap menarik diri, namun memiliki api pemberontakan yang siap menyala kapan saja. Tidak ada rasa aman yang membayangi kesehariannya, membuat Suci mencari validasi di luar rumah. Sebuah pencarian yang nantinya membawa dia ke jalan yang penuh liku saat menginjak usia remaja. Pengalaman masa kecil yang traumatis ini tidak pernah benar-benar hilang. Alih-alih melupakannya, beberapa dekade kemudian, dia justru menggunakan memori kelam tersebut sebagai bahan bakar kreatif dan inspirasi utama untuk karya penyutradaraannya. Memasuki usia remaja, jiwa pemberontak Suci semakin tidak terbendung. Hubungannya yang kian merenggang dengan orang tuanya membuat dia sering melarikan diri dari rumah. Pada usia yang masih sangat muda, yaitu 15 tahun, kesulitan keuangan keluarganya kian memburuk. Dia pun putus sekolah dan melarikan diri dari rumah. Hidup sendirian di daerah Taichung membuatnya harus memutar otak. Demi bisa bertahan hidup dan mengisi perut, dia memulai langkahnya di dunia kerja dengan menandatangani kontrak dengan sebuah perusahaan untuk menjadi model profesional dan bintang iklan.
Demi uang untuk menyambung hidup, dia setuju untuk melakukan sesi foto album dan video dewasa. Puncaknya pada tahun 1995, saat usianya menginjak 19 tahun. Dia membuat keputusan beresiko tinggi dengan berpose telanjang untuk album foto majalah dewasa terkenal. Lalu membintangi film drama erotis pertamanya yang berjudul Spirit and Desire. Ketika album foto tersebut akan dirilis, pihak penerbit sempat menawarkan apakah dia ingin menggunakan nama aslinya Lin Lihui. Namun dengan insting tajam untuk melindungi identitas aslinya, serta keinginan luhur untuk membawa nilai estetika, dia menolaknya. Dia memilih menggunakan nama panggung Suci. Nama yang di kemudian hari seringkali dieja dengan berbagai variasi penulisan, mulai dari Suci, Suci, Cisu, hingga Sukei. Meskipun nama panggung tersebut mengandung harapan akan keanggunan budaya, realitas industri yang dihadapi tetaplah keras. Pada tahun 1996, didorong oleh keinginan kuat untuk memperluas karir perfilmannya, Suci memutuskan untuk bermigrasi dari Taiwan ke Hong Kong. Keberanian dan pesona mentah Suci di depan kamera segera menarik perhatian produser film ternama Hong Kong bernama Manfred Wong. Di bawah manajemen Wong, Suci mulai diperkenalkan ke industri film melalui film-film kategori 3, sebuah klasifikasi film dewasa di Hong Kong. Salah satu penampilan awalnya yang paling kontroversial namun sukses besar secara komersial adalah dalam film Sex and Zen 2 pada tahun 1996. Melalui peran-peran erotis berkostum kuno ini, industri mulai melekatkan citra bintang bom seks untuk Suci, sebuah label yang di satu sisi memberikan popularitas instan, namun di sisi lain mengancam masa depan karir aktingnya dalam jangka panjang. Titik balik terbesar dalam karirnya awalnya terjadi ketika sutradara legendaris Derek Ye melihat potensi besar dalam diri Suci, lalu mengajaknya membintangi film satir berjudul Viva Erotica pada tahun yang sama. Di film ini, dia beradu akting dengan Leslie Cheung dan memerankan karakter yang sangat mirip dengan realitas hidupnya sendiri. Seorang model film dewasa yang berjuang mempertahankan martabatnya. Lewat performanya yang jujur dan penuh emosi di Viva Erotica, Suci berhasil membalikkan pandangan buruk publik. Dia memenangkan penghargaan sebagai pendatang baru terbaik dan aktris pendukung terbaik di ajang Hong Kong Film Award tahun 1996. Kemenangan ganda ini menjadi pernyataan tegas kepada dunia bahwa dia siap melepaskan citra bintang dewasa dan melangkah masuk ke arus utama perfilman. Setelah sukses besar di Viva Erotica, karir Suci melesat tanpa terkendali. Pada akhir era 1990-an, dia bertransformasi menjadi salah satu aktris yang paling produktif di Asia. Pada tahun 1998, dia membintangi film romantis ikonik berjudul City of Glass, film yang mempertemukannya dengan Leon Lai. Dilanjutkan dengan beradu akting dengan Jackie Chan dalam film aksi komedi berjudul Gorgeous. Kemampuannya yang luar biasa untuk berpindah genre dari drama melankolis ke aksi komedi membuktikan fleksibilitasnya yang luar biasa sebagai seorang seniman peran. Memasuki milenium baru, namanya mulai dilirik oleh para maestro sinema dunia. Salah satu kolaborasi paling penting dalam karirnya adalah bersama sutradara asal Taiwan bernama Hou Hsiao-hsien. Melalui film Millennium Mambo pada tahun 2001, Suci memberikan penampilan magis sebagai Vicky, seorang gadis muda yang terjebak dalam kehidupan malam Taipei yang hampa. Estetika film tersebut berpadu dengan pesona sinematik Suci, menjadikannya ikon sinema modern. Hubungan profesionalnya dengan Hou Hsiao-hsien berlanjut lewat film Three Times pada tahun 2005, di mana dia memainkan 3 karakter berbeda di 3 era yang berbeda pula. Performa luar biasa ini mengantarkannya meraih piala aktris terbaik di ajang bergengsi Golden Horse Award 2005, sebuah momen emosional
di mana dia membuktikan bahwa dia telah berhasil diakui murni karena bakatnya. Keberhasilan di Asia membuka jalan bagi Suci untuk merambah ke Hollywood. Pada tahun 2005, dia dipilih untuk membintangi film aksi Prancis-Amerika berjudul The Transporter. Film ini meraih sukses besar secara global dan melambungkan nama Suci di pasar barat. Meski sempat mendapatkan tawaran besar untuk menetap dan membangun karir jangka panjang di Amerika, manajernya saat itu justru mengambil keputusan fatal yang sangat disayangkan. Sang manajer menarik Suci keluar dari proyek film mahakarya sutradara Ang Lee berjudul Crouching Tiger, Hidden Dragon, di mana dia awalnya merupakan kandidat kuat untuk memerankan karakter utama Xiaolong. Hal ini hanya demi mengejar kontrak iklan komersial jangka pendek. Peran tersebut akhirnya jatuh ke tangan Zhang Ziyi yang seketika meroket ke puncak Hollywood. Akibat salah urus karir yang fatal ini, Suci kemudian memecat si manajer. Meskipun kehilangan kesempatan emas di Hollywood, karir Suci di Asia justru jadi semakin bersinar lewat karya-karyanya. Mulai dari memecahkan rekor box office lewat film komedi romantis produksi Feng Xiaokang berjudul If You Are the One pada tahun 2008, dilanjutkan dengan membintangi film fantasi arahan Stephen Chow berjudul Journey to the West, Conquering the Demon pada tahun 2013, hingga kembali bekerja sama dengan Hou Xiaoxian dalam mahakarya wuxia berjudul The Assassin pada tahun 2015. Lewat film ini, Hou Xiaoxian memenangkan penghargaan sebagai sutradara terbaik, sedangkan Suci memenangkan kategori aktris terbaik di penghargaan Asia Film Award ke-10. Penghargaan yang semakin mengukuhkan posisi Suci sebagai Ratu Sinema Asia. Kehidupan asmara Suci selalu menjadi konsumsi publik yang panas dan tidak jarang diwarnai oleh kepedihan akibat bayang-bayang masa lalunya. Selama bertahun-tahun, dia seringkali dikaitkan secara romantis dengan deretan aktor papan atas, mulai dari Daniel Wu, Aaron Kwok, Wang Leehom, Ri Jiren, Eddie Peng, hingga rumor kedekatan khusus dengan Jackie Chan dan editor Lee Ming-won. Namun hubungan cintanya yang paling banyak disorot dan menguras emosi adalah bersama aktor dan penyanyi papan atas Hong Kong, Leon Lai. Hubungan mereka terjalin setelah keduanya terlibat cinta lokasi dalam film City of Glass. Mereka berkencan selama hampir 7 tahun dalam persembunyian. Hubungan tersebut dipenuhi dengan tekanan berat. Hal ini karena basis penggemar Leon Lai dan pihak keluarga sang aktor kabarnya menolak keras kehadiran Suci. Semua akibat latar belakangnya sebagai mantan bintang film kategori 3. Meskipun Leon Lai kemudian mengklarifikasi bahwa hubungan mereka hanyalah sebatas teman, publik tetap melihat fase tersebut sebagai salah satu periode paling emosional dalam hidup Suci. Perpisahan mereka terjadi pada tahun 2004, meninggalkan luka mendalam bagi Suci, yang sempat dikabarkan mengalami depresi akibat berakhirnya hubungan tersebut. Selain Leon Lai, Suci juga seringkali digosipkan menjalin hubungan spesial dengan lawan mainnya. Salah satunya adalah lawan mainnya di film Three Times, yaitu Chang Chen. Chemistry mereka yang terlampau nyata di layar lebar membuat publik berspekulasi bahwa mereka adalah sepasang kekasih di dunia nyata. Namun, hubungan tersebut tidak pernah berakhir pada pernikahan, karena Chang Chen akhirnya menikah dengan wanita lain. Suci menunjukkan kebesaran hatinya dengan hadir di pesta pernikahan mereka sambil memberikan restu yang tulus. Di tengah semua spekulasi dan patah hati, takdir ternyata telah menyiapkan plot twist yang indah dalam hidup Suci. Pada September 2016, dunia hiburan dikejutkan dengan berita mendadak bahwa Suci telah resmi menikah dengan aktor dan sutradara Hong Kong bernama Stephen Fung. Keduanya pertama kali bertemu di tahun 1997 saat syuting film drama romantis berjudul Bisonen. Selama 2 dekade, mereka mempertahankan hubungan sebagai sahabat karib yang saling mendukung dalam suka dan duka.
Benih-benih cinta tumbuh sekitar tahun 2012, hingga mereka memutuskan untuk berkencan secara private selama 4 tahun. Mereka akhirnya mengikat janji suci di Praha dengan upacara yang sangat sederhana, kasual, tanpa kemewahan berlebihan, dan hanya dihadiri oleh kerabat dekat. Pernikahan ini dipuji oleh publik sebagai akhir yang bahagia bagi dua orang sahabat yang sudah saling memahami luar dalam. Terkait kehidupan rumah tangga mereka, baik Suci maupun Stephen Fung secara terbuka telah menyatakan ke publik bahwa mereka berkomitmen dan sepakat untuk tidak berencana memiliki anak. Sebuah keputusan bersama yang didasari oleh keinginan untuk menikmati ruang kebebasan dan kedamaian hidup berdua. Sebagai seorang publik figur yang memulai karirnya dari bawah, skandal masa lalu adalah hantu yang terus menghantui Suci. Setiap kali dia meraih kesuksesan baru atau mendapatkan nominasi penghargaan, atau setiap kali dia terlibat dalam perselisihan opini publik di media sosial, pembulian kerap kali terjadi dengan memunculkan kembali foto-foto atau cuplikan video dari masa-masa awal karirnya. Namun dengan kematangan mental yang luar biasa, Suci selalu merespon badai tersebut dengan ketenangan, memicu simpati dari rekan-rekan sesama artis dan penggemar yang mengecap tindakan pembulian tersebut. Suci tidak pernah menyangkal apa yang telah dia lakukan di masa mudanya, melainkan menerimanya sebagai bagian dari proses pendewasaan diri. Kedewasaan emosional ini kembali terbukti dalam sebuah podcast populer bersama seorang pembawa acara Taiwan yang dirilis pada bulan Mei 2026. Dalam percakapan mendalam tersebut, Suci secara terbuka membagikan perspektif hidupnya yang sangat mandiri. Dia mengungkapkan bahwa dalam daftar prioritas hidupnya, asmara berada di urutan kelima atau paling buncit. Fokus utamanya sejak muda adalah karir, diikuti oleh ruang untuk dirinya sendiri, sahabat, dan barulah hubungan romantis. Ketika ditanya apakah Stephen Fung tidak akan tersinggung mendengar hal ini, Suci dengan santai menjawab bahwa orang-orang yang bertahan di sisinya, termasuk suaminya, adalah mereka yang sepenuh hati mendukung kebebasan dan kemandiriannya tanpa menuntut pengorbanan yang tidak perlu. Memasuki tahun 2025 dan 2026, Suci tidak lagi sekedar tampil di depan kamera. Dia telah melangkah ke belakang layar sebagai kreator utama. Setelah sempat membagikan impiannya untuk menyutradarai film sejak tahun 2018 melalui sebuah catatan kecil, impian tersebut akhirnya terwujud secara megah. Di akhir tahun 2025, dia memulai debut penyutradaraan perdananya melalui film berjudul Girl. Film drama psikologis ini secara jujur terinspirasi oleh gejolak masa kecil dan traumanya sendiri yang sudah lama dia pendam. Film ini langsung mendapatkan pengakuan internasional yang luar biasa. Langsung terpilih untuk masuk dalam kompetisi utama di ajang Venice International Film Festival ke-82. Pada pemutaran perdamanya di Venesia, film tersebut menerima tepuk tangan berdiri selama hampir 10 menit. Hal ini membuat Suci tidak mampu membendung air mata bahagianya di atas panggung. Keberhasilan film ini terus berlanjut, di mana dia berhasil membawa pulang penghargaan sutradara terbaik di ajang Busan International Film Festival ke-30 pada akhir September 2025 dan didapuk sebagai film pembuka di Singapore International Film Festival. Tidak hanya itu aja, pada acara Jogja Netpack Asia Film Festival 2025 di Indonesia, nama Suci menjadi sorotan utama lewat pemutaran dua karyanya sekaligus, yaitu Girl sebagai sutradara sekaligus penulis naskah, dan film Resurrection karya sutradara Pikan, di mana dia beradu akting dengan aktor muda Jackson Ye. Di tahun 2026, Suci menunjukkan dirinya sebagai seorang diva yang berada di puncak kematangan emosional, spiritual, dan finansial. Dengan kekayaan bersih yang diperkirakan mencapai puluhan juta dolar
Dari investasi real estate dan karir panjangnya, dia tetap menjadi model utama bagi berbagai rumah mode mewah dunia. Dia aktif menghadiri peragaan busana bergengsi seperti Tom Ford Fall Winter 2025-2026 di Paris dan didapuk sebagai duta merek global untuk koleksi musim panas Dazzle 2026 yang menampilkan siluet oriental modern yang anggun dan santai. Perjalanan suci adalah sebuah manifestasi dari keteguhan hati seorang wanita yang merangkak dari titik kemiskinan menjadi seorang gadis pemberontak di jalanan Taiwan, melewati labirin industri film dewasa yang penuh dengan stigma, hingga akhirnya bertransformasi menjadi salah satu aktris, model, dan sutradara yang paling dihormati di kancah sinema dunia. Suci membuktikan kepada dunia bahwa lembaran awal yang kelam tidak pernah bisa menghentikan seseorang untuk menulis akhir cerita yang gemilang. Sekian cerita hari ini, terima kasih sudah nonton sampai akhir ya.